Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alfiani Gumilar dari Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang krim dan gel. Yang pertama ada krim. Definisi krim, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Lalu menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, krim adalah sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispensi bahan dasar yang sesuai. Menurut Fornas, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Lalu ada basis krim. Yang pertama basis hidrokarbon atau bersifat lemak. Tidak terabsorpsi melalui kulit, bersifat emolit, tidak tercampur dengan air, dapat melekat pada permukaan kulit dan dalam waktu yang lama. Dapat digunakan untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis. Contohnya paslin alba, paslin flava, dan parafin cair. Basis absorpsi atau basis serap. Bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air, merupakan campuran antara strol binatang dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus polar seperti hidroksil dan karboksil, membentuk emulsi tipe air dalam minyak, contohnya lanolin. Yang ketiga, basis yang larut dalam air. Larut dalam air, mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid dan mengiritasi, contohnya PEG. Yang keempat, basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini paling banyak digunakan sebagai basis krim. Larut dalam air, terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi tipe minyak atau air. Komponen krim, ada zat aktif, basis, emulgator, humektan, pengawet, dan antioksidan. Lalu ada metode pembuatan krim. Yang pertama metode fusion atau pelelehan. Bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Bahan yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama. Kemudian kedua fase dicampurkan, lalu diaduk atau digerus cepat sampai terbentuk massa krim. Yang kedua metode triturasi. Zat aktif dan zat pembantu dicampurkan dengan sedikit basis. Setelah itu dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Lalu dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut. Kemudian dicampur dengan basis yang digunakan. Metode ini paling sering digunakan terutama dalam skala industri. Lalu kelebihan dan kekurangan krim. Kelebihan krim, mudah dicuci dalam dibersihkan, tidak lengket, terutama ada tipe minyak atau air, praktis, memberikan rasa dingin terutama pada tipe air atau minyak. Cara kerja langsung pada jaringan setempat. Pelepasan zat khasiat dan krim ke permukaan kulit lebih cepat. Lalu kekurangannya, susah pembuatannya dikarenakan pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Mudah lengket terutama tipe air dan minyak. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas, pembuatan harus secara aseptis. Lalu yang kedua ada gel. Definisi gel. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly merupakan sistem semi padat, terdiri dari substansi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil dan molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Lalu menurut Fornas, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa substansi yang dibuat dari zarah kecil, senyawa anorganik, atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Lalu ada fungsi gel. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata. Lalu yang kedua, untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik, terutama pada shampoo, parfum, pasta gigi, kulit, dan sediaan perawatan rambut.
Yang ketiga, gelling agent bisa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid atau substansi bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan bahan suppositoria. Lalu kelebihan dan kekurangan gel. Kelebihannya untuk hidrogel, efek pendingin pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, lalu kemampuan penyerapan pada kulit baik. Lalu pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori-pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Lalu ada kekurangan sediaan gel. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Lalu penggunaan gel berdasarkan sifat koloid. Gel ada dua. Yang pertama gel organik, contohnya bentonin magma. Lalu gel anorganik, contohnya pembentukan gel berupa polimer. Lalu ada berdasarkan sifat pelarutnya, hidrogel atau pelarut air, contohnya bentonin magma atau gelatin. Yang kedua, organel, pelarut bukan air atau pelarut anorganik, contohnya dispersi logam stearat dalam minyak. Lalu yang ketiga, kerogel, contohnya selulosa kering dan polistrene. Lalu berdasarkan struktur gel, ada kumparan acak, batang, heliks, bangun kartu. Lalu ada berdasarkan jenis fase terdispersi. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar-sebar sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik atau misal karbomer, atau dari gom alam, misal tragakan. Molekul organik larut dalam fase kontinu. Lalu ada gel sistem 2 fase, terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem ini. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Lalu ada formulasi sediaan gel. Yang pertama zat aktif, basis gel, dan yang ketiga zat tambahan. Lalu ada penandaan etiket dan gel. Gel merupakan sediaan semi-solid yang diperuntukkan sebagai obat atau non-obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam tubuh sehingga digolongkan menjadi obat luar dan ditandai dengan etiket biru. Penyimpanan untuk sediaan gel mengandung kadar air yang tinggi sehingga rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Sehingga sediaan gel harus disimpan dalam wadah yang rapat, diisi cukup penuh dan kedap udara untuk menghindari penguapan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.